Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9 yaitu tentang hukum Coulomb. Oke, cara Augustinus Coulomb dia pertama kali menemukan hukum ini, menemukan bahwa di antara benda-benda bermuatan terdapat tarikan atau tolakan. Nah, kita sudah belajar di kelas 8 bahwa tarikan atau tolakan disebut gaya. Maka gaya ini disebut gaya listrik atau gaya Coulomb. Berdasarkan percobaan si Coulomb ini, ternyata besarnya gaya listrik atau gaya Coulomb ini berbanding lurus dengan besar muatan listriknya. Kita lambangkan dengan Q1 dan Q2, dan juga berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya atau 1/r². Ya, dia berbanding lurus dengan besar muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Itu bisa kita buat secara matematis, berarti F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R². Nah, K ini apa? K ini disebut konstanta dielektrik, yang besarnya selalu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Tapi nilai konstanta ini selalu segini kalau misalnya dia berada di ruang hampa. Nanti kalau kamu masuk SMA, K-nya belum tentu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 karena tergantung mediumnya apa. Tapi di SMP sini ya, saat belajar di SMP kita hanya belajar bahwa dianggap mediumnya adalah ruang hampa yang besar konstanta dielektriknya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Oke, kita lihat di sini Q adalah muatan listrik satuannya Coulomb, Q2 juga muatan listrik 2. Ya, karena ini tarik menarik atau tolak menolak, berarti ada dua muatan di sini. Nah, satuannya adalah Coulomb. Tapi terkadang di soal satuannya belum Coulomb. Misalnya satuannya nanti ini milicoulomb, microcoulomb atau nanocoulomb, berarti kita harus konversi satuan tersebut. 1 milicoulomb kita konversi menjadi 1 kali 10 pangkat min 9. 1 microcoulomb kita konversi sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6. 1 nanocoulomb kita konversi menjadi 1 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Oke, jadi kita lihat di sini K-nya satuannya angkanya ada pangkat-pangkat, kemudian Q-nya juga mungkin aja nanti ada pangkat-pangkatnya. Nah, kemudian jaraknya di sini R, satuannya juga harus meter. Terkadang juga di soal satuan bukan meter, bisa senti atau bisa milimeter. Berarti kita harus konversi juga. Cuman bedanya kalau mungkin dulu kamu konversi cm ke meter, itu dibagi 100 menjadi 0,01 atau milimeter ke meter menjadi 0,001. Cuman dalam perhitungan di sini kita jangan pakai 0,00 seperti itu karena akan repot nanti menghitungnya. Lebih mudah adalah kita menghitung memakai angka pangkat seperti ini. 1 cm sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 karena senti ke meter naik 2 kali dalam tangga itu ya. Kemudian 1 mm sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 karena milimeter ke meter naik 3 kali. Berarti kita lihat di sini K-nya ada pangkat, Q-nya mungkin juga nanti ada pangkat, R-nya juga mungkin nanti ada pangkat-pangkatan. Berarti kita harus tahu juga cara menghitung pangkat-pangkat itu. Maka kita harus belajar juga tentang sifat perhitungan pangkat. Pangkat kali pangkat bagaimana ngitungnya, pangkat bagi pangkat bagaimana ngitungnya. Oke, kita udah belajar di sini ya bahwa kalau misalnya A pangkat M kali A pangkat N ya, maka pangkatnya ditambah. Kalau pangkat bagi pangkat A pangkat M bagi A pangkat N, maka pangkatnya dikurang. Pangkat dipangkatkan A pangkat M pangkat N lagi, maka pangkatnya dikali. Kemudian di sini misalnya ada angka di bawah, bisa pindah ke atas dengan mengubah tandanya. Ini A pangkat M di bawah bisa kita pindahkan ke atas menjadi A pangkat min M. Sebaliknya, misalnya A pangkat min M di bawah bisa kita pindah ke atas menjadi A pangkat M. Ya, plus minusnya berubah tanda. Oke, ini adalah hukum Coulomb ya, ini rumusnya, kemudian cara menghitungnya. Oke, kita ke contoh soalnya gimana cara menghitung hukum Coulomb ini. Oke, ada soal di sini dua benda bermuatan masing-masing 30 mikrocoulomb dan min 15 mikrocoulomb. Jarak kedua muatan itu adalah 15 cm. Besarnya gaya listrik yang terjadi adalah, di sini tanda min kita nggak perlu masukkan ke perhitungan karena nanti malah akan merepotkan. Ya, jadi min di sini tidak usah masuk ke perhitungan. Oke, kita lihat diketahuinya dulu.
Oke, diketahui di sini ada Q1 30 mikrokulom, maka kita perubah menjadi kulom. Ya, mikro ke kulom adalah 10 pangkat min 6. Kemudian Q2-nya adalah 15 mikrokulom, berarti 15 kali 10 pangkat min 6 kulom. Jaraknya 15 cm, kita harus ubah jadi meter, menjadi 15 kali 10 pangkat min 2 meter. K-nya walaupun tidak diketahui selalu pakai tadi 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Oke, ditanyanya adalah F-nya, gaya listrik atau gaya kulomnya. Nah, berdasarkan rumus tadi, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, kita masukkan di sini. F-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1 di sini 30 kali 10 pangkat min 6. Q2 15 kali 10 pangkat min 6. R-nya adalah 15 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa di sini R-nya kuadrat, maka dipangkatin 2 lagi. Oke, bagaimana cara ngitungnya ini? Angkanya banyak sekali seperti ini. Oke, mungkin untuk mempermudah, ya mempersimpel juga, kita pisahkan dulu angka-angka yang biasa dengan angka-angka yang pangkat. Angka biasa di sini di atas ada 9, ada 30, ada 15. Sedangkan di bawah di sini ada 15 kuadrat. 15 kuadrat bisa kita tulis dengan 15 kali 15. Oke, bisa tulis di sini ya 9 kali 30 kali 15 per 15 kali 15. Kemudian sebelah kanannya kita tuliskan yang bilangan berpangkatnya. 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Ingat, pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Min 2 kali 2 adalah min 4. Oke, di sini bisa kita hitung, kita coret nih. 15 dengan 30, sini 1, sini 2. 15 dengan 15 nih habis, berarti di sini tinggal 9 kali 2, yaitu 18. Nah, kemudian di sini angka di atas 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6. Ingat, pangkat kali pangkat, pangkatnya tinggal ditambah saja. Karena di sini min, maka bisa kita tulis jadi 10 pangkat 9 kurang 6 kurang 6. Maka 10 pangkat min 3. Kemudian 10 pangkat min 4-nya ada di bawah. Ingat, 10 pangkat min 4 ada di bawah. Bisa kita pindah ke atas, tapi pangkatnya jadi positif. Ya, maka di sini 10 pangkat 4. Jadi 18 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 4. Oke, di sini 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 4. Perkalian pangkat, pangkatnya ditambah. Ya, berarti tinggal min 3 tambah 4, yaitu 1. Ya, berarti sini 18 kali 10 pangkat 1 atau 18 kali 10 bisa kita tulis menjadi 1,8 kali 10 pangkat 2. Oke, seperti itu cara menghitungnya. Ya, pokoknya ini untuk mempersimpel saja, dipisah antara angka yang biasa dengan angka yang berpangkat. Kemudian di sini tinggal yang dikali tambah, ya, pangkatnya ditambah 9 tambah min 6, atau bisa kita tulis saja 9 kurang 6 kurang 6 lagi. 9 kurang 6 3, 3 kurang 6 min 3, maka di sini jadi 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 4-nya di bawah bisa kita pindah ke atas menjadi 10 pangkat positif 4. Nah, tinggal dikali lagi nih, jadi 10 pangkat 1. 18 kali 10 kita ubah menjadi 1,8 kali 10 pangkat 2 Newton. Ini hasilnya. Kemudian nanti untuk hukum Coulomb, variasi soalnya bisa aja menjadi seperti ini. Ya, muatan atau jaraknya diubah. Rumusnya seperti sama, ya, cuman ada cara yang mudahnya. Bisa kita ubah rumusnya, kita modifikasi rumusnya seperti ini. F akhir sama dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat kali F awal. Ya, rumus ini dipakai kalau soalnya muatan atau jaraknya diubah. Oke, di sini saya tandain kurung karena yang dimasukkan di kurung ini adalah, saya sebutnya adalah rasio atau berapa kali perubahannya. Nah, karena kan berubah ya, muatan atau jaraknya diubah, maka kita masukkan di sini adalah berapa kali perubahannya atau rasio. Nah, rasio di sini bisa kita cari dengan cara sesudah bagi sebelum. Tapi kalau misalnya muatan atau jarak itu tetap, maka rasionya adalah 1. Ya, kalau tetap rasionya adalah 1. Oke, maksudnya apa sih rasio sudah bagi sebelum? Oke, misalkan seperti ini. Misalnya muatannya awalnya 2 berubah jadi 4. Maka berapakah rasionya? 2. Ya. 2 kali berapa sama dengan 4. Maksudnya seperti itu. Maka rasionya 2. 2 dapat dari mana sebenarnya? 4 bagi 2 ya, sesudah
bagi sebelum. 2 jadi 4 berarti rasionya adalah 4 bagi 2 atau sama dengan 2. Oke, misalnya 3 jadi 9 berarti rasionya adalah 3. Dapat dari mana 3? 9 bagi 3 ya, sesudah bagi sebelum. Contoh lainnya 3 jadi 12 berarti rasionya adalah 4. Dapat dari 12 bagi 3. Contoh lainnya 4 jadi 2. Nah, hati-hati di sini. 4 jadi 2 berarti rasionya adalah 1/2. Dapat dari mana? 2 bagi 4. Ingat, sesudah bagi sebelum. 2 bagi 4 adalah 1/2. Oke, contoh lainnya misalnya 6 menjadi 2. Berarti rasionya adalah 1/3 dapat dari 2/6 ya, sesudah bagi sebelum. Contoh lainnya misalnya 9 menjadi 7. Maka rasionya adalah ya sesudah bagi sebelum. Berarti 7/9. Itulah cara untuk mencari rasio ya. Jadi rumus ini dipakai kalau soalnya muatan atau jaraknya diubah. Oke, kita lihat contoh soalnya. 2 muatan listrik Q1 sama dengan plus Q dan Q2 sama dengan min 3Q yang terpisah sejauh R mengalami gaya tarik-menarik dengan gaya listrik sebesar 3 Newton. Jika muatan listrik diubah, nah berarti ini jarak diubah pakai rumus yang tadi, menjadi Q1-nya menjadi plus 2Q, Q2-nya menjadi min 4Q, serta Q2-nya dijauhkan jarak menjadi 2R, maka gaya listriknya menjadi, oke, kita tulis dulu apa yang diketahuinya. Nah, Q1-nya lihat, awalnya plus Q, berarti maksudnya plus 1Q, berubah menjadi plus 2Q. Berarti rasionya adalah sesudah bagi sebelum. 2 bagi 1 sama dengan 1. Nah, berarti Q1-nya adalah 2. Q2-nya awalnya min 3 menjadi min 4. Nah, minnya tadi nggak usah dimasukin ya. Min 3 menjadi min 4 berarti rasionya adalah sesudah bagi sebelum. Berarti Q2-nya adalah 4/3. Jaraknya awalnya R berubah menjadi 2R. Berarti rasionya adalah 2/R atau 2/1 sama dengan 2. Ya, 2R per R coret menjadi 2. Nah, kemudian sini 3 Newton apa? Berarti 3 Newton adalah F awalnya. Gaya awalnya adalah 3 Newton. Berarti diketahuinya di sini ya, untuk Q1, Q2 dan R yang dimasukinnya adalah rasio perubahannya ya, sesudah bagi sebelum. Nah, dapat di sini kita langsung masukin ke rumus. Yang rumusnya adalah tadi Q1 kali Q2 per R kuadrat kali F awal. Kita masukkan di sini Q1-nya berarti 2, Q2-nya adalah 4/3, R-nya adalah 2. Ingat R-nya sini kuadrat, F awalnya adalah 3 Newton. Nah, kita hitung di sini 2 kuadrat itu kan 4 ya. Oke, 3-nya masukin ke atas saja bisa. Dan 2 kuadratnya kita ubah jadi 4. Oke, sini 3 coret. Ya, 3-nya kita coret. Kemudian sini 2 dikali 4. Ya, maka hasilnya adalah 8. 8/4 sama dengan 2 Newton. Oke, inilah hasil untuk gaya akhirnya atau gaya listrik setelah diubah. Ya, rumusnya seperti ini, kemudian dimasukkan di yang dalam kurung adalah rasionya. Oke, contoh soal lainnya, misalnya seperti ini. Suatu gaya tarik-menarik antara dua muatan A dan B adalah 4 Newton. Jika muatan A diperbesar 2 kali, muatan B diperbesar 3 kali dan jaraknya tetap, maka besar gayanya menjadi, oke, kita harus dulu diketahuinya. Gaya awal sini 4 Newton, ya, gaya tarik-menarik antara dua muatan A dan B adalah 4 Newton, berarti adalah F awal. Muatan A diperbesar 2 kali. Nah, kalau sudah ada kata-kata diubah berapa kali, berarti sini udah rasio. Maka Q1-nya bisa kita tulis langsung 2. Muatan B diperbesar 3 kali, berarti Q2-nya langsung 3, gitu ya. Oke, kalau udah ada kata-kata diubah berapa kalinya, berarti itu sudah rasio, tidak perlu kita cari lagi. Q1-nya 2, Q2-nya 3. Nah, lihat jaraknya tetap. Ingat tadi, kalau misalnya tetap atau tidak berubah, maka masukkan angka 1. Jaraknya tetap berarti R-nya adalah 1. Tuh, oke. Oke, sekarang kita langsung menghitung, masukin ke rumus. Oke, Q1-nya 2, Q2-nya 3, R-nya 1, F awalnya 4. Oke, tinggal kita hitung 2 kali 3, 6. 6 bagi 1, 6. 6 kali 4, 24 Newton.
Inilah hasil dari gaya listrik setelah muatannya diubah. Oke, demikian materi tentang hukum Coulomb. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.